Hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, KPU menyelenggarakan debat yang ketiga untuk calon presiden. Pasca debat tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Bahkan, presiden pun menanggapi jalannya debat tersebut. Bukan terkait substansi atau isi dari debat bakal calon presiden, tapi yang menjadi perbincangan adalah kepemilikan tanah salah satu paslon, mengajak berdiskusi di luar acara debat, tidak berjabat tangan satu sama lain, dan yang paling hangat adalah terkait dengan rahasia negara yang tidak boleh dibuka ke publik. Pada video kali ini akan dibahas terkait dengan isu rahasia negara tersebut atau informasi terkait dengan pertahanan dan keamanan negara dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Di era globalisasi sekarang ini, suatu informasi menjadi cepat tersebar. Selain itu, masyarakat juga dapat dengan mudah mengakses segala macam bentuk informasi, bahkan informasi dari luar negeri dapat diperoleh dengan begitu mudahnya. Dalam menyikapi era keterbukaan informasi ini, sekaligus sebagai upaya demokratisasi, maka pemerintah Indonesia menyiapkan dan menyelenggarakan suatu kebijakan untuk mengatur keterbukaan informasi tersebut. Aturan keterbukaan informasi publik yang dibuat oleh pemerintah selain mengatur tentang kebebasan memperoleh informasi, juga menyediakan segala macam informasi tentang pemerintahan agar masyarakat dapat mengetahui apa saja tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara, sehingga transparansi dan tanggung jawab pemerintah kepada publik terrealisasikan dengan baik. Disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam rapat paripurna DPR tanggal 3 April 2008, maka semua warga negara Indonesia mendapat jaminan hak atas informasi. Keberadaan undang-undang ini sangat penting karena menjadi landasan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh berbagai informasi berkenaan dengan kegiatan penyelenggaraan negara, karena setiap badan publik seperti lembaga pemerintahan wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi dari masyarakat, yang mana jika informasi tersebut tidak termasuk dalam informasi publik yang dikecualikan karena bersifat rahasia. Kalau dilihat bagian menimbang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, ada 4 poin di dalamnya. Pertama, bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Kedua, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ketiga, bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keempat, bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Dilihat juga bagian mengingatnya, ada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi acuan, yang bunyinya setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, yang itu merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut menggambarkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh informasi, baik informasi biasa maupun informasi tentang pemerintahan melalui berbagai sumber. Keterbukaan informasi ini diharapkan dapat mewujudkan transparansi kepada masyarakat
yang pada akhirnya akan menekan kemungkinan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara. Tapi kalau kita lihat pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, ada hal-hal yang dikecualikan. Yang dikecualikan ini bersifat ketat dan terbatas. Apa maksudnya? Kita lihat di ayat 4-nya. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Konsekuensi yang timbul ini adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan undang-undang ini apabila suatu informasi dibuka. Suatu informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu informasi, informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan atau sebaliknya. Dengan adanya undang-undang ini, masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi publik dari badan publik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau organisasi non-pemerintah sepanjang, sebagian, atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri. Tetapi ada pengecualian apabila informasi tersebut bersifat rahasia dan dapat membahayakan kepentingan umum apabila dibuka. Tadi sempat disinggung di awal isu rahasia negara atau informasi terkait dengan pertahanan dan keamanan negara. Pak Prabowo yang saya hormati, ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai akurasinya. Jadi menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang faktanya keliru, Bapak tunjukkan. Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan, berarti memang faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi dan juga sekarang waktunya nggak ada, jadi saya mengundang kita bicara terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Setidaknya ada 12 data maupun klaim yang disampaikan kedua lawan Prabowo. Apa saja yang dibilang Anies Baswedan? 1. Kementerian Pertahanan jadi salah satu kementerian yang dibobol hacker pada 2023. 2. 700 triliun rupiah anggaran pertahanan selama Prabowo menjabat tidak bisa mengatasi serangan siber, perdagangan manusia, serbuan narkoba, pencurian pasir laut, dan serangan hacker. Ketiga, soal kepemilikan lahan oleh Prabowo sebanyak 340.000 hektar mengutip Jokowi dalam debat Pilpres 2019. 4. Orang dalam di pengadaan alutsista selama Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Kelima, orang dalam di pengelolaan food estate Kementerian Pertahanan selama Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Apa saja yang dibilang Ganjar Pranowo? 1. Target minimum essential force tiap tahun yang tidak tercapai. Tahun
2023 hanya 65,49% dari target 79%. 2. Kerjasama pembuatan kapal selam antara PT PAL Indonesia dengan Korea Selatan yang diduga dibatalkan, Menhan Prabowo Subianto. 3. Persoalan perencanaan pengadaan alutsista di TNI yang terkadang tidak sesuai kebutuhan di lapangan karena sifat pengadaannya top-down. Keempat, soal pesawat Mirage 2005 yang mau dibeli Menhan Prabowo sebelumnya pernah ditolak Menhan Juwono Sudarsono. Kelima, peringkat Global Peace Index Indonesia yang menurun. Keenam, anggaran Kementerian Pertahanan 2019-2021 selalu meningkat. Data dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga 2019-2024 oleh Kementerian Keuangan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memang mengatur hal tersebut. Itu terdapat di bab 5 tentang informasi yang dikecualikan. Itu terdapat dalam pasal 17 huruf C. Ada 7 poin yang dilarang untuk diinformasikan. Angka 1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik, dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri. Yang dimaksud dengan informasi yang terkait dengan sistem pertahanan dan keamanan negara adalah informasi tentang infrastruktur pertahanan pada kerawanan, gelar operasi militer pada perencanaan operasi militer, dan yang ketiga, sistem persenjataan pada spesifikasi teknis operasional alat persenjataan militer. Angka 2. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik, dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. Angka 3. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya. Angka 4. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan atau instalasi militer. Angka 5. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dan atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia. Angka 6. Sistem persandian negara. Yang dimaksud dengan sistem persandian negara adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengamanan informasi rahasia negara yang meliputi data dan informasi tentang material sandi dan jaring yang digunakan, metode dan teknik aplikasi persandian, aktivitas penggunaannya, serta kegiatan pencarian dan pengupasan informasi bersandi pihak lain yang meliputi data dan informasi material sandi yang digunakan, aktivitas pencarian dan analisis sumber informasi bersandi, serta hasil analisis dan personil sandi yang melaksanakan. Dan terakhir angka 7, sistem intelijen negara. Yang dimaksud dengan sistem intelijen negara adalah suatu sistem yang mengatur aktivitas badan intelijen yang disesuaikan dengan strategi masing-masing agar lebih terarah dan terkoordinasi secara efektif, efisien, sinergis, dan profesional dalam mengantisipasi berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman ataupun peluang yang ada, sehingga hasil analisisnya secara akurat, cepat, objektif, dan relevan yang dapat mendukung dan menyukseskan kebijaksanaan dan strategi nasional. Pertahanan itu ya, aduh saya tuh harus ngomong itu sedih sebenarnya. Pertahanan, kalau kita mau beli apapun procurement, apalagi itu pesawat tempur, apalagi itu kapal frigat atau apapun lah, segede-gede alat gambreng itu nggak mungkin tersembunyi, Pak. Nggak bisa, harus transparan. Kalaupun kita nggak mau transparan, gampang banget ketahui. Contoh, ingat nggak waktu kita beli Rafale? Menhan Prancis itu menghadap presiden kan, keluar dari situ ngomong, saya akan beli Indonesia akan beli dari kami 12. Kalau fisik semua harus tahu itu uang rakyat kok. Dan si Prancis juga tahu yang dia yang beli uang rakyat, mau dia dari pinjaman luar negeri, mau pinjaman dalam negeri, mau apa namanya hantu belau uang itu datang dari mana. Tapi itu yang bayar tuh rakyat Indonesia, dan setelah akan sekian lama itu rakyat Indonesia bayar. Makanya kalau fisik beli apa itu kita berhak tahu. Yang tidak boleh kita tahu adalah kemana itu akan dideploy, bagaimana dia dideploy, oleh siapa dia dideploy, dan bagaimana sistem persenjataannya dan taktik perannya. Itu yang super rahasia. Tapi kalau ya ampun Pak, kalau itu rahasia, kenapa setiap TNI rakyat boleh masuk? Kenapa setiap TNI angkatan laut gelar kapal perangnya untuk dimasuki, atau angkatan darat taruh tanknya di mana-mana? Loh kok rahasia beneran, mendekat pun nggak boleh. Jadi, apabila ditanyakan di luar 7 poin yang dilarang untuk diinformasikan tadi, maka dengan penafsiran terbalik diperbolehkan karena tidak menyangkut keamanan
dan pertahanan negara. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.